warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lustina, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 tahun 2022, program studi pendidikan bahasa Indonesia, LPDK Universitas Muhammadiyah Palembang. Nomor peserta PPG 2015015624434. Saya mengajar di SMK Unggul Negeri 2 Banyu Asin 3. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 11 dengan materi pokok teks ceramah. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Regi, pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa, mulai. Tidak hadir hari ini, nak? Terus keterangan Maratus apa? Terus siapa lagi? Siapa? Padli. Keterangan Padli apa? Sudah? Ada lagi? Kita mulai sekarang. Panjang. Pendek. Panjang. Iya, sering salah. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya buku tulis, alat tulis kalian itu dikeluarkan. Yang disajikan dalam ceramah, kita akan membahas tentang informasi yang aktual yang dibahas dalam ceramah. Tetapi sebelumnya, ya, minggu kemarin kan kita membahas tentang teks ceramah. Tetapi tentang strukturnya, ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, sudah paham semua? Kalau paham, kita lanjut ke materi berikutnya, ya, yaitu tentang KD 3.5, mengidentifikasi informasi berupa, yaitu mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning, diharapkan peserta ini mampu menjelaskan jenis-jenis informasi dalam teks ceramah. Yang kedua,
berupa pendidikan atau pengetahuan, semuanya informasi yang ada di dalam akan disampaikan oleh si pembicara atau penceramah. Paham? Paham. Kita mulai lagi. Visi pertunjukan dan atau obat-obatan terlarang yang membuat penggunanya menjadi ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut. Penggunaan narkoba memiliki dampak buruk yang sangat luas karena tidak hanya merusak fisik seseorang, namun juga terganggunya kerja sistem syaraf otak dan organ tubuh lainnya, serta menyebabkan kehancuran mental yang berdampak pada kehidupan psikososial penggunanya. Apalagi di kalangan pelajar, penyalahgunaan narkoba memiliki dampak negatif, di antaranya perubahan sikap, menurunnya kedisiplinan sehingga mengganggu proses belajar, memicu terjadinya kriminalitas, dan beberapa dampak buruk lainnya yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, masalah penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat hukum saja, namun menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat luas. Selain itu, kita sebagai pendidik dalam mendukung gerakan anti narkoba dapat kita aplikasikan dengan mengadakan pentas seni narkoba, membuat poster-poster bergaya narkoba, sosialisasi narkoba, dan kegiatan lainnya. Begitupun dengan sekolah yang merupakan tempat proses belajar mengajar, hendaknya tidak hanya berputar pada kurikulum saja, namun juga memberikan sosialisasi tentang bahaya dan akibat dari narkoba, baik melalui forum-forum diskusi dan kegiatan manfaat lainnya. Dengan adanya sosialisasi dan kegiatan tentang bahaya narkoba, diharapkan dapat menjadi bekal dan filter dalam pergaulan di luar sekolah. Dan tidak kalah penting adalah pendidikan moral dan pendidikan agama yang harus lebih ditekankan kepada siswa, karena salah satu penyalahgunaan narkoba adalah kurangnya pendidikan moral dan pendidikan agama. Dari berdagang menjadi kaya, banyak harta jadi dermawan, jauhi narkoba karena bahaya, dekati Tuhan, kuatkan iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya kalau yang di depan ini contoh dari video ceramah atau pidato. Tetapi kita hari ini hanya membahas tentang teks ceramahnya. Video yang tadi. Karena kita banyak hari ini mencari informasi yang aktual pada teks ceramah, ada 3 cara. Yang pertama yaitu jenis
mencuri untuk mendapatkan obat itu. Karena uang sudah habis, beli itu terus untuk mendapatkan kesenangan sesaat tadi. Ya. Lanjut yang kelima, menjerumuskan orang pada kesengsaraan. Betul atau tidak? Betul. Misalnya kayak merokok saja juga sama. Kalau uang kalian habis bagaimana? Pusing tak merokok, lidah terasa asam. Ya. Hasil apa? Punya orang minta rokok. Kan seperti itu kan? Terus kesimpulan. Tadi kan Ibu jelaskan tuh bagaimana mencari kesimpulan segala macam ya di materi yang tadi. Ini kesimpulannya apa? Di teks bahayanya narkoba tadi. Ya, kesimpulannya yaitu narkoba dan obat berbahaya adalah benda yang dapat menghancurkan kehidupan seseorang serta memberikan efek domino pada orang lain. Ya, narkoba sudah sebabnya dijauhi dan bahkan ditinggalkan karena mampu menyakiti dirinya sendiri. Terus benda yang dapat membawa kesenangan, menghilangkan kepenatan sesaat, menjerumuskan orang pada kesengsaraan yang kekal. Nah, kekal berarti yang lama, susah dihilangkan. Misalkan jangan mendekati narkoba. Ada yang ingin ditanyakan? Hah? Ada yang tanyakan tidak? Ibu. Oh, ada. Sinta ya? Apakah tidak masalah kita menyimpulkan isi teks ceramah menggunakan kalimat sendiri? Takutnya dapat mengurangi pesan yang ada pada teks ceramah. Apakah bisa mengurangi informasi jika kita menggunakan bahasa kita sendiri ketika menyimpulkan teks ceramah nanti? Tidak. Ya, tidak ya Nak ya. Ketika kita menggunakan bahasa kita sendiri untuk menyimpulkan hasil dari teks ceramah yang kita baca, tidak akan mengurangi isinya. Ya. Kecuali kalau kalian sendiri menguranginya. Ya. Seandainya kalian membaca semua teks ceramah tersebut, ya, kalian cari butir-butir poin yang penting, ya, informasi yang ada di situ, kemudian kalian tulis menggunakan bahasa sendiri, insya Allah tidak akan salah isinya, pasti akan sesuai dengan isi dari teks ceramah tersebut. Paham? Paham. Jika paham, kalian kerjakan KPD yang akan Ibu bagikan, bentuk diskusi terlebih dahulu ya. Bentuklah kelompok mulai dari sekarang. Sudah tahu kan kelompok kemarin? Kita lanjut kelompoknya sekarang.
dari kelompok satu masih kurang dalam pemaparannya, baik dari segi menentukan jenis informasi, karena menurut kami jenis informasi itu adalah berdasarkan format penyajiannya, karena mencakup isi pemberitaan kenakalan remaja. Kemudian informasi penting yang diperoleh sedikit sekali. Terus dalam menyimpulkan isi pun sangat sedikit dan langsung menyebutkan solusinya saja. Ya, itu tanggapan dari kelompok satu. Ada lagi yang menanggapi? Ya, tadi coba. Hasil presentasi dari kelompok 2 banyak kekurangan dalam memaparkan hasil jawaban mereka, karena dalam menentukan jenis ceramah sudah salah, karena menurut kelompok kami jenis ceramah yang ada pada teks tersebut adalah jenis ceramah berdasarkan informasi, berdasarkan fungsinya, karena memberikan informasi pengetahuan tentang kenakalan remaja. Kemungkinan pada bagian kesimpulan kelompok kalian tidak menambahkan solusi apa untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada kenakalan remaja. Gimana? Baiklah, akan kami perbaiki lagi. Ya, nanti diperbaiki lagi ya dari hasil itu komentar-komentar teman kalian, ya. Tambahin kata teman kalian juga ibu mendengarkan tadi masih banyak kurang informasi penting, padahal banyak informasi dari teks ceramah kenakalan remaja itu. Ya, kalian baru sedikit, baru 3 rasanya. Ya, tambahin lagi informasinya, masih ada, masih banyak informasi penting ya, yang akan bisa dijadikan butir-butir penting, kemudian baru disimpulkan. Nah, terus masalah kesimpulan, ya, kalian tadi hanya memaparkan saja, belum ada solusi. Ya, solusi apa yang akan dilakukan ketika sudah membaca teks ceramah itu, biar tidak terjerumus pada kenakalan remaja itu, ya. Tambahin ya, dengan ada kesimpulan. Mungkin itu saja. Coba dulu. Demikian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi tentang kenakalan remaja. Berdasarkan teks ceramah berjudul kenakalan remaja, jelaskan termasuk ke dalam jenis apakah informasi yang terdapat pada teks ceramah tersebut, berikan alasanmu. Informasi yang terdapat dalam teks ceramah berjudul kenakalan remaja termasuk jenis berdasarkan fungsinya, yaitu menambah pengetahuan. Alasannya, karena di dalam teks ceramah tersebut dijelaskan mengenai sebab kenakalan remaja serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Dengan demikian, informasi yang terdapat dalam teks tersebut berfungsi untuk menambah pengetahuan pembaca, terutama berkaitan dengan perilaku negatif kenakalan remaja. Berdasarkan teks ceramah berjudul kenakalan remaja, temukanlah informasi-informasi penting. 1. Kehidupan para remaja tidak lepas dari hal-hal maksiat. 2. Berperilaku menyimpan remaja sebagai membahayakan warga sekitar. 3. Arahan informasi dan mendidik supaya anak tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif kenakalan remaja. 4. Perilaku mereka terkadang negatif, melakukan pembegalan kendaraan motor dengan membawa senjata tajam. Hal tersebut membuat warga resah dan banyak warna mengalami kerugian. 5. Melawan perilaku negatif remaja bisa dilakukan oleh semua pihak. Berdasarkan teks ceramah berjudul kenakalan remaja, buatlah sebuah kesimpulan berdasarkan isi atau informasi yang
upaya yang bisa kita lakukan dalam menangani kenakalan remaja yaitu sama-sama merapatkan barisan untuk melawan perilaku negatif dari kenakalan remaja demi terwujudnya generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan berbudi pekerti yang baik. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang akan membangun negeri Indonesia ini jika pemudanya tidak mau merubah sikapnya menjadi yang lebih baik. Kasih kesempatan. Ada yang ingin menanggapi? Ibu. Menurut kelompok kami sudah pada jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2 sangat lengkap. Namun di jawaban nomor 3 sama seperti kelompok kami hanya memaparkan solusi tanpa adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja tersebut, sehingga isi dalam menyimpulkan masih kurang sesuai dan tidak lengkap. Ya, apa saja terbaik? Ya, baiklah. Dari kelompok 5, masih belum menambahkan di kesimpulannya tentang sebab akibatnya. Apa yang akan ditimbulkan? Mereka langsung solusi. Tadi kalau kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya, tadi langsung solusi. Kalau ini sebabnya tidak ada, solusi langsung ada. Ya. Nah, katanya jika ada sebab akibatnya, mengapa terjadi kenakalan remaja, ya, dampaknya seperti apa, ya, baru solusi yang ditimbulkan nanti apa, itu untuk kesimpulan. Mungkin itu saja masukan dari ibu. Untuk kelompok yang lain, ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, baiknya yang salah kecuali kelompok 3. Belum ya? Belum boleh. Ya, tunggu.
yang diperoleh pada teks ceramah ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Pelajaran kita pada hari ini dapat disimpulkan bahwa untuk menemukan informasi pada sebuah teks ceramah, kita membaca teks ceramah terlebih dahulu, kemudian mencatat informasi-informasi penting di dalam teks, lalu menyimpulkan isi teks ceramah dengan tepat sesuai dengan isinya tanpa mengurangi makna dan teks tersebut itu. Mungkin itu saja penyampaian materi kita pada hari ini. Ada yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran kita pada hari ini? Oh iya, Ilham. Dalam pembelajaran kita pada hari ini, alhamdulillah Bu, kami menikmati tiap prosesnya. Karena media yang ditampilkan menarik serta bahan ajarnya mudah untuk dipahami, sehingga materi yang disampaikan menyenangkan. Alhamdulillah kalau begitu apa yang disampaikan oleh salah satu teman kalian. Jika memang pelajaran pada hari ini menyenangkan ya, terus media pembelajaran juga sangat menarik, Ibu sangat bersyukur karena kalian telah mengapresiasi materi. Oh ya, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang mencari butir-butir penting pada karya non-fiksi. Jadi kalian cari dulu buku non-fiksi, bawa ke sekolah besok minggu depan ya. Besok atau minggu depan ya. Bawa buku contoh karya non-fiksi. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.